Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat jarum sekalian. Dalam video kali ini kita akan mentreatment atau perawatan ya, karena ada kendala di spray gun kita ya. Dilihat dari semburannya ini tidak sempurna ya, seperti agak miring. Jadi kita akan membersihkan bagian-bagiannya untuk mendapatkan hasil semburan yang baik ya. Saya masukkan thinner ke dalam cupnya selama 5-10 menit agar sisa cat atau pernis yang ada di dalamnya itu jadi sedikit lebih lembek. Langkah awal itu sebaiknya dalam membuka spray gun kita lakukan adalah membuka jarumnya ya. Jangan sampai jarumnya masih ada, kita buka nozzle-nya ya. Karena prinsipnya saat jarum terpasang dia ada per yang mendorong untuk merapatkan antara nozzle dan jarumnya. Jadi kalau kita buka nozzle-nya dulu, itu jarumnya akan terkena gesekan putaran dari nozzle. Jadi lama-kelamaan kalau kita lakukan seperti itu, jarumnya atau nozzle salah satunya akan menjadi haus atau terkikis ya, sehingga efeknya nanti saat kita melakukan pengecetan, karena adanya gesekan itu jarum dan nozzle-nya itu sudah tidak pas lagi ya, karena terkikis, tergores. Jadi kadang suka netes-netes, itu pengaruhnya dari situ juga selain dari spray gun yang kotor ya, karena jarumnya itu ada per yang terus mendorong ke depan agar jarum dan nozzle itu rapat. Kalau kita buka nozzle-nya dulu, kita putar, dia pasti akan tergesek. Baiknya saat selesai pengecatan itu kita langsung bersihkan, karena cat atau pernis masih dalam keadaan cair atau tidak mengering di dalam. Jadi kita tidak perlu melakukan proses ini sesering mungkin, karena kalau sering kita bongkar pasang itu drat atau yang lainnya itu akan haus dan jadi kurang baik. Ini saya melakukan pembersihan minimalis ya, tidak secara intens atau secara detail banget. Bila secara detail banget kita akan bongkar semuanya, karena ini tidak terlalu kotor atau tidak terlalu banyak endapan cat ya, karena setiap ininya saya lakukan pembersihan setiap selesai melakukan pengecatan.
untuk hasil yang maksimal sebaiknya tools kebersihannya pun kalau bisa ya cukup sesuai dengan lubang-lubang atau kondisi spray gun kita, karena banyak lubang seperti sikat-sikat yang bentuknya untuk membersihkan lubang-lubang ini ya. Untuk sikat-sikat lubang seperti ini kita harus memiliki berbagai ukuran ya, karena lubangnya juga ukurannya bermacam-macam untuk setiap spray gun. Paling tidak kita memiliki yang sesuai ukuran agar lebih maksimal untuk membersihkannya. Dan ini adalah bagian terpentingnya ya, karena semburannya tadi itu tidak normal. Sepertinya di bagian air capnya ini ya, lubang airflow nya ini ada yang kotor atau tertutup kotoran. Jadi bagian ini kita bersihkan dengan maksimal agar mendapatkan hasil semburan yang baik. Kita bersihkan lubang airflow-nya satu persatu ya, dari kotoran biasanya bekas overspray dari pernis ya. Biasanya ini tertutup tipis-tipis, lama-lama dia jadi kotoran yang agak banyak di bagian yang masuk ke dalam lubang. Ya, kita semprot dengan thinner, apakah lubangnya masih tertutup atau tidak kita cek ya. Jika keluar dengan baik berarti sudah bersih, lumayan ya, bisa kita lihat di sini ya. Kita dorong hanya dengan menggunakan thinner dalam botol yang kita semburkan ke lubang-lubangnya.
Untuk proses pemasangannya kita lakukan sebaliknya ya. Kita pasang nozzle-nya terlebih dahulu, karena pemasangannya butuh putaran ya. Jadi jangan kita pasang jarumnya dulu, agar jarum dan nozzle-nya aman. Ya, kita pasang pernya. Ya, bila kita pasang jarumnya terlebih dahulu, saat pemutaran pasti ada gesekan. Bisa juga kita pasang tapi kita butuh menekan trigger buat memundurkan posisi jarum ya. Bisa juga seperti itu, tapi baiknya kita buka tahapannya itu seperti yang saya jelaskan, agar kita kemungkinan lupa menekan triggernya itu tidak beresiko ya, karena kemungkinan ada resiko kita lupa. Oke, kita tes ya. Kita lihat semburannya sudah kembali normal ya, lurus, tidak menyimpang lagi dari jalurnya ya, karena lubang airflow-nya sudah kembali normal ya. Untuk hasil semburan yang baik ya, spray gun kita perlu mendapatkan perawatan yang terbaik juga, sehingga semburannya jadi lebih baik lagi. Dan ini dia tools yang saya gunakan ya. Tools yang kecil ini biasanya saya gunakan juga untuk membersihkan fan brush ya, yang alat untuk air brushnya yang kecil-kecil ini ya. Ukurannya sikat ini kecil-kecil ya, ukurannya bervariasi ya, bisa digunakan sesuai kebutuhan. Kecil sebelah kiri saya, yang sebelah kanan saya agak lebih besar. Penggunaannya untuk lubang-lubang kecil kita bersihkan. Ini untuk membersihkan juga lubang-lubangnya, bahannya nilon ya, luasnya. Sama ini juga ada ukuran untuk spray gun yang kita bersihkan, sikatnya terdapat berbagai ukuran ya, dan ini ada yang lebih besar lagi ya. Sikat ya, bahannya nilon ya, plastik gitu ya, plastik nilon. Juga ini ada jarum-jarum ya, untuk lubang-lubang yang lebih kecil ya. Agak sulit fokus kameranya, bisa kita lihat di sini ya, nih jarum-jarumnya ya. Ini paling kecil, ada yang paling kecil, cuma masih kurang kecil lah. Nanti kita bantu lagi satu alat jarum yang lebih kecil, biasanya untuk alat-alat pen brush atau lubang yang sangat kecil ya. Di spray gun biasanya ada lubang yang sangat kecil. Ini alat untuk buka-buka kunci ya.
Di sini jarumnya itu ada tidak halus ya, ada kayak geriginya gitu. Dan ini jarum yang paling kecil yang kita gunakan untuk membersihkan lubang yang sangat kecil. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Maju terus modifikasi, painting, dan airbrush Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.